Halo, kembali di Wartogo bersama Amar Hendro di sini. Ya, hari ini hari Rabu, tanggal berapa sih ini? Tanggal 5, guys. Tanggal 5 November. Sekarang kita ada di Depok saat ini. Ya, pokoknya kita sekarang mau bikin video Kristep. Nah, itu aja. Kristep part 2. Nah, tonton videonya. Nah, Apa habis? Sekarang gue sama Hendro udah di halte Polda. Sekarang kita coba untuk Kristep di Transjakarta. Sekarang mau pakai Livin. Pastiin NFC kalian di HP. Tapi Kristep masih hanya bisa di Android ya. Jadi pastiin di settingannya tuh udah nyala. Oke. Silakan masuk. National Kota Variation National Flight. Yeah, ready. Langsung ke keluar. Kita keluar ya. Teman-teman, ini kita melakukan percobaan yang pertama dengan menggunakan fitur Kristep. Dan untuk Kristep yang digunakan Amar hari ini masih sama dengan part pertama, yakni dengan menggunakan aplikasi Livin by Mandiri. Tapi kalau sebenarnya teman-teman punya aplikasi yang lain seperti Wonder, seperti BCA Mobile, seperti GoPay, Dana dan lain sebagainya yang mengangkut aplikasi perbankan, selama sudah bisa menggunakan fitur Kristep itu sudah bisa digunakan untuk part kedua kali ini. Ini eksperimen yang pertama di halte BRT Transjakarta ya. Tadi masuk bisa, sekarang keluar bisa nggak kira-kira Pak? Kalau keluar nggak bisa nggak lucu. Ya kita kan mana tahu Pak. Masalahnya kan tadi kan pas masuk kan kalau gua lihat agak ada delay Pak. Mari kita coba ya untuk outnya. Ya, sekarang ke BNI City, Bre. Lanjut Tanah Abang. Nah Bang, Perjalanan ini belum berakhir. kita nyoba KRL ya. Emang mau nyoba di sini? Iyalah, dari Manggarai ke Tanah Abang. Itu eksperimen kedua. Eksperimen ketiganya itu TJ yang non BRT ke Cikini. Enggak. Iya. Keretanya nggak di kereta apa? Di keretanya nggak di Cikini ke Bojong aja. Bebas, yang penting kita lihat dulu caranya masuknya ini. Iya, masuknya lewat gate lah, anjir. Iya, maksudnya kan Kristepnya. Kristepnya ini loh, Cok. Di sini coba dari BNI ke Tanah Abang. Sekali liatin bangunan baru Tanah Abang kan baru peresmian, Pak. Iya. Iya enggak sih? Tanggal kemarin pas banget peresmian Tanah Abang baru. Cuman kayaknya kita nggak akan bahas di episode sekarang. Kita hanya cuma sekedar nengok aja, transit aja, pengen tahu aja bangunannya gimana. Karena memang sebagai tambahan, memang KAI akhir ini lagi gencar banget pembangunannya, terutama di lintas barat di jalur Rangkas Bitung. Ada stasiun Jatake, ada stasiun Rangkas Bitung baru. Kemudian Parayasa sama Jatake sama gak sih Pak?
nggak tahu lagi gue. Gue lupa ya, cuman kalau teman-teman yang tinggal di kisaran jalur Green Line boleh Nah, info boleh. aja lah buat tambah-tambah Info. komen aja lah ya. Ya. Sama ada bangunan Tiga Raksa baru, cuman katanya sih bangunan yang baru itu nggak kehubung sama stasiun utamanya sih, cuman udah lama ya. Itu aja sih buat tambahan spillnya aja untuk bangunan baru ini. Oke. Oh iya, kita sini bisa ya? Mau masuk ini? Masuk sini. Gas, Langsung mau tester nih. gas aja, coba dulu aja. Gas. Pakai livin. Masih livin pak? Masalahnya soalnya saya cuma ada di livin. Alah, alasan aja. Anjir. Kita langsung masuk ke akses peron stasiun Beni City dengan menggunakan kris step lagi. Oke, masuk Mar. Cing. Oke, coba lagi. Oke. Ini apa sih? Gabut pak. Buat transisi aja sih sebenarnya. Tadi belakangnya lama juga ya pak. Lanjut ke mana? Tanah Abang ya? Tanah Abang guys. Kita lanjut ke Tanah Abang teman-teman. Iya udah, gas. Kanan dibuka stasiun Tanah Abang, hati-hati. Ya, kita nyampe di tempat titik berikutnya. Mana bang? Stasiun Tanah Abang. Tanah Baru. Abang, bangunan baru ya ini kayaknya teman-teman ya. Yang transit bisa langsung lewat tangga. Ini udah kayak international airport ya bangunannya. Cuma sayang ini bangunannya hanya cuma ngecangkup satu jalur aja. Out lagi. Apa bang? Ini kita outnya pakai kris step, bukan endorse merek. Itu ada namanya bang. Lebih bagus catchingnya di brandnya bang. Iya bang. Sukses ya. Oke. Livin-nya. Iya makanya Bagian Ngete- kereta selesai. bagian kereta selesai. Tapi ini banyak titik temuannya ya, nanti akan kita bahas ya. Banyak sih dari dua eksperimen itu lumayan banyak ya. Dan kita belum bikin thumbnail. Nanti itu kita harus mencari JNT terdekat dulu sih lebih tepatnya. Karena tasku penuh dengan berkas. Next nanti kayak tahap ketiga terakhir non BRT-nya Transjakarta. Itu bakal jadi
sebuah tantangan ya, karena ada beberapa yang bisa dan ada yang bisa juga. Belum merata. Bisa atau tidak bisa, nah sekarang kita akan coba pembuktiannya. Ya teman-teman, kita setelah menunggu lama dan cukup lumayan lama, akhirnya bis yang menuju ke Kampung Melayu sudah tiba. Mar, ayo. Jadi ini eksperimen terakhir kita sebelum penutup. Ini kita di bis non BRT-nya. Ini kita udah lihat stepnya. Kita coba. Bisa ya? Oke. Dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama Transjakarta. Dear our customers, welcome to Transjakarta. We would also like to inform that Transjakarta Kita nunggu 5F berapa lama ya Pak? Setengah jam lebih kayaknya. disabled, pregnant women, and baby holding customers. Berarti ini kayak manca di Kuningan deh. Transjakarta, and Oke. entire trip with Transjakarta. Eksperimen pertama menurut lu gimana, Mar? Kita tipis-tipis dulu deh sebelum kita bahas dulu nih. Ya kalau di PJ sebenarnya Yang BRT lah ya. itu emang masalah umum di kita tuh scannernya emang lama sih. Jadi masalah utama bukan masalah dari teknologinya, bukan dari kartu atau ininya, cuma emang scannernya rata-rata di kita emang masih scanner lama sih. Sayangnya. Spill yang pertama, spill yang kedua di KRL. Berikutnya, Di KRL Masjid apa Jami ya? Al-Mulk Tadi yang dari Beni City ke Tanah Abang. memberi barang bawaan Anda. Dan Ya, tapi kalau di KRL terima kasih. emang Next stop, tapi Masjid emang Jami Al-Makmur lebih ke Center. umumnya emang belum Please check your merata ya, belongings and belum step semua gate carefully. itu Thank you. mendukung, belum semua mesin juga mendukung. Tapi overall ya oke lah untuk sebuah teknologi yang baru kan. Spill yang ketiga tadi barusan ya. Kita coba, belum kita coba tepot juga. Nah ya, tapi untungnya di TOB ini tadi berhasil, malah karena kita tuh awalnya paling skeptis tuh di sini, kita nggak yakin kalau bisa Kristen tuh bakal langsung bisa diterima di TOB kan. Dan hati-hati Tapi ternyata bisa, jadi terima kasih. Next stop. Kalau better to better antara tap di gate BRT sama non BRT dari segi cepat atau tidaknya untuk membaca sistemnya, lebih cepetan yang di halte apa yang di tap on bus? Ini justru yang Pemberhentian menurut gue pribadi justru malah lebih cepat yang di CBC. Tap on bus ini. Karena mungkin ya nggak tahu ya, mungkin karena scannernya mungkin lebih bagus. Next stop, Rusun Tanah Abang Dibandingkan Center. dengan scanner Please check your scanner yang ada belongings di and gate step di carefully. halte gitu kan. Thank you. Itu mungkin berefek, makanya surprisingly di tap on bus lebih cepat. Oke, ini kita akan menuju ke titik terakhir. Kita titik terakhir kemana Pak? Nah, mana sekarang Kopas. Kokas ya, ingin drop Perkasan, nanti kita closing di. Nah ini kita udah closing yang masih gitu. Kita mau nyari yang sepi sebenarnya. Iya. Biar nggak ganggu juga. Paling Manggarai. Ya let's see lah. That's ya, karena emang tadi agak cukup fasting time karena nunggu bis ini, karena emang penasaran, karena kan memang tap on bus ini kan pasti kan bisnya kan lebih banyak tap on bus ya daripada BRT-nya, makanya kita harus eksperimen juga untuk kali ini juga. Pasti akan jadi pertanyaan. Jadi cukup banyak pertanyaan di antara kalian yang menonton. Periksa kembali barang Nah, itu mungkin spill aja dari 3 eksperimen ini, nanti kita bahas semuanya di closing. Next stop, Mall Tamrin City. Teman-teman, ini lanjut perjalanan lagi dari kota Kasablanka ke stasiun Tebet. Cuman ini kayaknya penuh ya bang. Mau nyoba naik? Naik aja? Ayo, naik kak. Halo. Oke. Ya, kita
Yo. Masih. Di episode Kristen part kedua ya. Jadi kita tadi udah coba beberapa moda, ya beberapa sih, cuma 2 sebenarnya. 2 bonus 1. Sebenarnya tuh Transjakarta itu kenapa kita masukin di bagian sesi yang get BRT sama tap on bus ya, karena memang untuk sistem pembayaran di Transjakarta itu kan teman-teman cukup paham ya. Ada yang dengan menggunakan tap on bus, atau teman-teman langsung nge-tap di bus, ataupun teman-teman juga bisa nge-tap di halte. Nah, ada satu alasan kenapa kita mau langsung nyobain di 2 payment sekaligus, karena apa ya? Karena memang kita mau langsung praktek. Kira-kira apakah di lapangan itu sudah berfungsi dengan baik dua-duanya, atau ada salah satu yang nggak bisa atau apa? Itu kita langsung cek. Makanya untuk Transjakarta kita langsung cek, dan untungnya bisa ya untuk Transjakarta ya. Semua payment yang dengan menggunakan tap on bus yang kita langsung nge-tap di atas bus, ataupun dengan menggunakan BRT yang di halte di tengah itu, di pinggir yang di tengah jalan itu bisa. Tapi gue mau nanya sama lo Demar, kita akan bahas dulu tentang testimoni dari kita coba di 3 eksperimen, yaitu dengan KRL sama Transjakarta. 2, tapi kita anggap 1, tapi itu untuk payment dari kita anggap 2 untuk Transjakarta. Coba menurut lu gimana kalau untuk Transjakarta deh? Antara yang BRT atau tap on bus, dari segi konektivitasnya lebih cepetan gimana? Ya, oke. Jadi disclaimer ya, kita ngetesnya pakai satu aplikasi dari Livin by Mandiri. Perlu di note, ini Kristep tuh bisa pakai berbagai aplikasi, entah itu e-wallet ataupun aplikasi perbankan lainnya. Nah, kalau buat Livin sendiri di Transjakarta itu lebih cepat prosesnya di tap on bus daripada di halte. Yang sebelumnya udah dibahas juga sih tadi di selingan di busway. Entah itu karena scannernya, mungkin scanner di halte lebih punya maksudnya scanner di TOB itu punya generasi yang lebih baru, makanya dia bisa lebih Kasa tumpang menyapa di jalur Pacinyapuan 95 diizinkan terangkat ada di jalur 2 dari arah selatan. Takutnya berisik aja. Mahir jalan Awas aja lebih Depok. depan. Nah, kita bikinnya di stasiun Depok guys. Karena tadi awal mulanya kan niatnya kan plan kita itu closing sama openingnya di Cikini ya, atau di Manggarai. Cuma karena berhubung kita banyak plan yang berubah di jalurnya, jadi kita memutuskan untuk bikinnya di sini Ya, di stasiun Depok ini. Jadi mohon maaf kalau agak berisik sedikit. Karena memang kita mengejar Ada waktu sipang juga. tuh. Alah, baikkan aja anjir. Lanjut untuk masalah Transjakarta. Oke, kalau Transjakarta itu tadi surprisingly malah lebih cepet di tap on bus daripada di halte. Terus problemnya secara umum masih sama. Gak semua mesin baik di Transjakarta maupun di komuter lain itu bisa langsung membaca Kristep. Ada beberapa mesin yang butuh di di scan 2 kali baru bisa dia baca, atau bahkan dia nggak bisa sama sekali, jadi kita harus ganti mesin. Lebih di pairingnya nggak sih dia antara connect antara get sama itu kayak nggak sinkron nggak sih, makanya dia ada yang nolak ada yang nggak nolak gitu. Mungkin, tapi kalau case nya mungkin dari scannernya itu ngebaca Kristepnya agak sulit saja. Kadang ada case justru malah kartu tidak dikenal, tapi bisa kalian coba lagi aja. Itu ada kemungkinan bisa dibaca lagi sih. Itu kendala utamanya dari Kristep itu. yang mau di MRT, mau di Transjakarta atau mau di KRL. Karena kan sebelumnya kita di part pertama kita sudah bahas ya untuk masalah MRT. Memang kemarin juga MRT ada sedikit case kayak gitu juga kan sebenarnya kan. Mungkin kalau teman-teman ngeperhatiin di menit-menit sebelum itu Amar sukses untuk masuk di area peron stasiun, memang sebenarnya memang ada sedikit hambatan itu. Hambatannya yang pertama agak cukup lama ya proses bacanya ya. Pertama gagal. Yang keduanya agak cukup lemot. Mungkin teman-teman nanti bisa nonton juga di part ke-1 tentang penggunaan Kristep, tapi lebih fokusnya di MRT. Itu untuk bacanya ya, daya tangkap bacanya memang untuk menurut lu ya yang pakai Kristep sekarang ya. Karena sorry to say ya, HP ku belum bisa support Kristep. Karena nggak FFC juga.
nggak support itu. Jadi memang full untuk pembahasan Kristep itu memang langsung aku delegasikan ke Amar karena memang HP-nya dia sudah support dengan menggunakan fitur NFC. Jadi testimoninya memang ke dia semua. Jadi aku langsung ngasih pembaca pandangannya menurut dia dulu untuk sementara ini. Gitu. Oke, tapi terlepas dari kendala mesin yang kadang bisa baca ataupun proses bacanya yang bisa sedikit lebih lama, overall itu masih bisa dipakai sih, walaupun mungkin emang nggak mulus 100% gitu ya. Tapi bisa lah ya. Bisa masih sangat bisa dipakai, masih sangat bisa diandalkan lah. Tapi mungkin jangan catatan kalau benar-benar di jam yang rush hour, benar-benar di jam pulang atau berangkat kerja tuh perlu sedikit waktu tambahan untuk kalau kalian pakai Kristep. Kalau Amar ngasih note untuk masalah rush hour, berarti ini case-nya kendalanya hampir sama kayak Go Transit. Ya. Go Transit kan masalahnya kan kita kan nge-scan, karena ada yang baca langsung sukses, ada yang nunggu proses juga. Ya. Kurang lebih sama juga berarti ya. Kurang lebih Sama juga kayak kartu, berarti kartu juga kalau ada yang satu gate yang nggak berfungsi, kita nggak tahu nih gate ini apa yang belum bisa berfungsi, kartunya apa. Contoh lah, ada satu gate yang nggak support dengan menggunakan Imoni Mandiri atau menggunakan Tap Cash BNI ataupun Brizi. Berarti kan mau nggak mau juga kita harus cari gate yang udah support itu. Ya. Nah itu, berarti itu udah kendala umum lah. Ya. Tapi emang harapannya kita ke depannya itu semoga ya bisa diperbaiki lagi. Ya, tapi ini tentunya bisa jadi catatan ataupun untuk update berikutnya, karena mengingat ini juga Kristep masih teknologi yang masih terbilang baru. Tanggal 30 Oktober juga baru dirilis secara publik untuk Kristep ya. Kan kemarin kan Kristep pertama kali untuk MRT kan sekitaran bulan apa tuh kemarin? Bulan Maret. Tanggal 14 Maret. Itu langsung kita coba. Terus implikasi lanjutannya di part kedua ini Kristepnya akhirnya bisa rilis juga di Transjakarta secara penuh, kemudian di KRL komuter line itu berlaku untuk Jabodetabek dan Solo ya. Solo Jogja itu udah bisa juga pakai Kristep. Entah kalau yang Kutuarjo Jogja bisa atau tidak, masalahnya kan dia di rute Kutuarjo Jogja itu sekarang juga dia bayar juga pakai gate sekarang. Kemungkinan juga bisa. Itu pasti bisa juga karena memang dia pakai udah nggak pakai tiket kertas lagi seperti kayak lokal Merak itu kan masih pakai kertas ya. Kalau untuk lokal Kutuarjo Tramex ya, Kutuarjo Jogja dia udah gate, jadi kemungkinan pasti bisa juga. Terus juga dia udah bisa juga di LRT Jabodebek, LRT Jakarta juga udah bisa. Tapi emang belum kita bahas di video ini, belum muncul. Karena memang kita lebih fokusnya dulu di transportasi utamanya, moda utamanya Jabodetabek itu kan yang paling utamanya itu ada di KRL, itu udah sentralnya banget, sentral banget. Satu hari itu teman-teman pasti menggunakan KRL jalur pasti. 2 sinyal keluar, Boyana diizinkan berangkat. Satu hari dengan rute pendek itu udah pastinya KRL. Makanya paling utama KRL. Yang kedua Transjakarta juga tulang punggung juga. Jadi kalau misalnya teman-teman naik KRL kan mungkin ada yang lanjut naik Transjakarta, itu juga udah hal yang umum juga. Itu kenapa alasannya kita part kedua kita lebih fokus di KRL sama di Transjakarta. Mungkin kalau teman-teman nanya untuk fitur mikrotrans untuk angkot gratis yang dari Transjakarta apakah bisa atau tidak, mungkin kalau dari kita silakan coba aja ya. Karena untuk tab-nya sih, tab on bus-nya sih sama aja ya dengan menggunakan yang sama, tapi kan namanya sistemnya antara mikrotrans sama Transjakarta reguler itu agak cukup sedikit berbeda ya, terutama apalagi juga di tarif ya. Mungkin bisa dicoba aja. Kalau bisa langsung komen aja. Harusnya bisa. Harusnya bisa sih sebenarnya. Secara mesin kan emang sama. Mesin di Jaklingko walaupun dan di Metrotrans kan itu mesinnya sama ya. Jadi tinggal softwarenya aja sih harusnya. Harusnya bisa sih. Kalau Mikrotrans harusnya bisa. Oke, itu pertanyaan kemarin tadi udah kita bilang Kristep bisa dipakai mana aja, udah kita jawab. Terus aplikasi apa aja ada supportnya, pembayaran Kristep aja udah kita bahas. Sebenarnya untuk aplikasi yang sudah support Kristep itu pokoknya aplikasi perbankan yang sudah support. Aplikasi manapun yang udah bisa pakai Kristep itu udah bisa. Cara garis besarnya. Kalau teman-teman nanya kayak misalnya Wonder, BCA Mobile, atau enggak kayak Blue, atau enggak kayak Livin, ataupun dan sebagainya, atau e-wallet, bisa atau enggaknya pakai Kristep ya teman-teman tinggal cek aja di aplikasi apakah ada fitur Kristep atau tidak. Kalau udah ada fitur Kristep itu tidak bisa otomatis. Itu secara garis besarnya kalau teman-teman nanya
Kristep itu bisa di aplikasi mana aja ya, itu jawabannya. Aplikasi perbankan atau dompet digital yang sudah support fitur dengan menggunakan Kristep itu sudah bisa menggunakan. Itu sudah bisa digunakan. Otomatis lah hitungannya. Kristep tuh sebenarnya mirip ke Kris yang kita ada namanya Kris CPM, yaitu Kris Customer Present Mode, di mana kita yang menunjukkan Kris ke kasir gitu ya. Bisa dibilang selama aplikasinya mendukung fitur itu, Kristep bisa dipakai juga di aplikasi tersebut. Jadi paling kalau kalian lupa pembayaran Kris tapi bisa kamera atau coba kalian yang harus cuma bisa nge-scan, itu kemungkinan Kristepnya belum bisa. Tapi kalau misalnya kalian bisa menampilkan kode Krisnya, kemungkinan besar Kristepnya juga bisa. Oke, kalau bicara tentang QR code-nya Kris ini, gue mau nanya sama lu, untuk update terbarunya Kristep. Kemarin kan Kristep ini kan kita ke pembayaran kan kelihatan barcode. Untuk sekarang masih kelihatan atau enggak? Nah, ini suatu pembaruan yang sangat-sangat apa ya dibilang bagus gitu ya. Karena di versi awal waktu kita pakai di MRT itu kan Kristep tuh masih nunjukin QR ya, selainnya kita pakai Kris CPM kayak kita mau bayar ke Indomaret gitu kan, dan itu jadi potensi penyalahgunaan. Nah, dan bagusnya sekarang udah diupdate jadi nggak muncul lagi. Jadi murni langsung kalau udah muncul Kristep itu langsung bisa langsung tap aja, nggak ada kelihatan kode-kode kayak gitu. Ya, Oh berarti update terbarunya udah seperti itu. Ya. Berarti pertanyaan yang kemarin kita keluhkan, yang kita itu akhirnya bisa terjawab juga ya. Jadi sekarang jadi tampilannya kayak gimana untuk tadi sekarang? Ya. Apa cuma sekedar pairing aja tinggal langsung tap atau gimana? Nah, jadi kalau sekarang tuh QR-nya nggak muncul, tapi kalian punya batas waktu untuk scan Kristep. Kalau sebelumnya kan QR muncul dan nggak ada batas waktu kan sampai kalian keluar gitu kan. Kalau sekarang ada batas waktu sekitar 3 menit. Oh 3 menit, jadi sekitar 3 menit langsung update lagi? Ya, Apa langsung keluar ke menu utama? Kemungkinan keluar. Jadi kalian harus input PIN lagi dari awal. Oh berarti kayak langsung reset ya, langsung ke awal Ya. lagi. Berarti kalau lu 3 menit ya ini nggak melakukan ada aktivitas langsung ke otomatis berarti. Berarti ini untuk menjamin masalah keamanan data juga ya, sama sistem perbankan ya lebih tepatnya. Itu cukup hal yang cukup mencolok ya untuk perihal ini ya. Iya, Ini benar-benar update yang bagus sih, karena Iya. kan kalau muncul QR bakal jadi potensi penyalahgunaan yang luas gitu ya. Kalau sekarang kan bisa limitnya jauh lebih kecil gitu kan. resikonya jauh lebih kecil. Oke, untuk Tapi untuk catatan untuk saat ini Jadi jalur 2 sampai stasiun Depok masuk Tipo pasal 119. ini jamnya waktunya istirahat teman-teman. Cuma karena kita emang niat untuk bikin episode tentang Kristep, jadi kita ngejar waktu kerja kita, selesai pulang kerja kita langsung ketemuan sampai selesainya yang beres gitu. lanjut. Kristep untuk saat ini masih hanya bisa digunakan di HP Android. Jadi kalian yang pengguna iPhone Masih belum bisa masih belum bisa. Huawei? Huawei bisa. Kan sekarang kan ada app Huawei apps Android sama iPhone. Selama HP-nya based on Android, kalian bisa pakai Kristep. Tapi buat pengguna iOS mohon bersabar ya, karena Kristep masih belum bisa digunakan Update sampai sekarang. ya sampai saat Part ini. kedua dari bulan Maret sampai bulan November belum bisa iOS. Bulan November. Astaga, gue baru tahu. Dan HP Android pun harus punya NFC baru kalian Ya, bisa harus ada menggunakan NFC Kristep. dulu. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa anjir. Ya, jadi kalau kalian mau coba Kristep tapi nggak bisa, ya itu mungkin walaupun mau coba Kristep tapi nggak bisa, padahal HP gue ada Android. Nah mungkin HP kalian belum ada NFC, makanya belum bisa menggunakan Kristep. Oke, tanda kutip teman-teman yang menggunakan Kristep, HP-nya harus support NFC dulu, baru bisa menggunakan fitur ini. Yang paling utamanya ya, paling utamanya. Oke, lanjut. Kita kan udah jawab 2 pertanyaan. Gue boleh sama lu, selama lu menggunakan aplikasi berbasis Kristep, untuk sistem potong saldonya tuh kayak gimana sih? Nah ini kalau Kristep di komuter sama di TJ ini agak unik ya sebenarnya. Kalau di TJ tadi kita udah coba, kita juga bahkan Ada satu case juga
Sebenarnya kita nggak sengaja ya, nggak sengaja mau ngetes ini, cuma emang tadi nggak sempet tap out sekali. Karena memang bisa juga berhentinya juga nggak lama. Ya. Dan akhirnya kita tapin pakai quick step, nggak tap out, lalu kita naik Transjakarta lagi, lalu tap in itu. Lalu jadinya tap out. Ya, jadinya tap out itu jadinya punya mekanisme yang sama dengan kartu elektronik. Sedangkan kalau komuter lain itu begitu tap in kalian akan ditahan saldo sebesar 13.000. Tarif maksimal berarti coy. Ya. Tarif maksimal itu berlaku juga untuk MRT. Nah, sama yang aplikasi yang lain itu harusnya berlaku ya, karena kan itu tarif maksimal pak. Nah itu bedanya sama MRT. Kalau MRT itu dia motong langsung 14.000. Oh jadi itu kayak cashback ya berarti kalau misalnya Nah itu enggak. Oh enggak. Cashback itu sebenarnya program dari. Maksudnya gini kan, misalnya langsung kepotong pas lu masuk, pas tap outnya kan kayak nggak ganti selisihnya gitu loh, selisih pembayaran. Kalau misalnya nggak nyampe tarif maksimal gitu maksud gue. Enggak. Sebenarnya itu yang pas kita coba pertama itu ada cashback, itu emang program dari pihak perbankannya. Tapi kalau kalian bisa koreksi kalau salah. Info sejauh ini itu kalau MRT itu masih full 14.000. Nah beda 14.000 itu nggak bisa parsial dipotong. Oh jadi sampai sekarang nggak Ya, jauh deket tetap dikenain 14.000. Ya info setahu gue itu masih kayak gitu. Tapi kalau Sekarang belum. salah kalian bisa koreksi di bawah. Nah kalau KRL itu menahan 13.000 Tarif maksimal itu. otomatis saat Jalur 1 dari arah selatan tujuan Jakarta Kota rangkaian 8 kereta bagi pelanggan yang berada di jalur 1 itu bergeser ke arah utara atau tengah peron. Nah. Jalur 1 rangkaian 8 kereta. Nah, tapi begitu kalian tap out, saldo yang tadi tertahan itu akan otomatis dipotong sesuai perjalanan kalian, dan sisanya yang tidak terpakai akan dikembalikan ke Iya. rekening seperti itu, ataupun saldo di wallet kalian. Jadi walaupun saat tap in 13.000 misalnya dari Manggarai, lalu kalian tap out di Bojong itu kan cuma 4.000 ya kalau nggak salah. Nah, nanti 4.000-nya akan diteruskan ke komuter lain, sedangkan sisanya akan dikembalikan ke rekening kalian. Itu sistemnya seperti mengingatkan penggunaan dulu di aplikasi Link aja. Ya, Jadi gitu. sistemnya juga seperti itu, dipotong tuh tarif maksimalnya, nanti berapa banyak yang udah kita pakai, kalau masih ada sisa itu dikembalikan. Sama kayak Link aja sebenarnya untuk aplikasi, untuk sistem potong saldo untuk di komuter lain. Sama Transjakarta ya berarti? Transjakarta sebenarnya gimana ya? Kalau Transjakarta mungkin dia Cuma gantungnya cuma di tarif 3,5 karena flat nggak ya? karena dia flat dan iya tarifnya flat Flow ya. chartnya kayak gimana gitu kalau gua pahami dari temuan kita tadi itu ya. Gue juga masih bingung sih soal pembayaran itu. Flow chartnya ya. Cuman setidaknya itu jadi gambaran teman-teman kalau misalnya tiba-tiba kalau teman-teman mohon maaf ya awam gitu masih kaget tiba-tiba potongnya langsung segede ini kok tiba-tiba jadi itu jadi gambaran teman-teman aja kalau misalnya nanti ketemu case seperti itu sih Ya. lebih tepatnya. Jadi kalau di Transjakarta begitu tapin kalian akan ditahan 3,5. Kalau kalian nggak tap out 3,5-nya kan dibayarkan ya toh tarif Transjakarta pun 3,5 jauh dekat ya tuh kan. Sedangkan kalau kereta api komuter lain 119 jalur itu 2 13.000 diizinkan dan berangkat. komuter lain kalian nggak mungkin nggak tap out gak sih? Ya kalau nggak tap out langsung kena denda 50.000 ya Pak. Nah itu dia, dan Dianggap tidak mempunyai tiket. ya kalian tapin ditahan 13.000, terus keluar stasiun nggak mungkin kan kalian nggak tap out, pasti tap out lah. Iya nggak mungkin. Jadi ya mungkin kalian Dan cuma 1531 jalur 1 kan kaget dipotong ditahan di awal 13.000 langsung sebesar itu, tapi tenang aja nanti akan dikembalikan sisa tarif yang tidak terpakai. Jadi tetap yang kalian bayar itu sesuai dengan perjalanan kalian dari mana ke mana, itu yang dipotong. Sebenarnya juga ya untuk sistem pembayaran ini juga kayak kemungkinan besar ke depan itu sama halnya kayak MRT juga sih, MRT, LRT yang Jabodebek sama yang Jakarta tuh harusnya sama ya. Harusnya sih sama ya untuk sistem potongnya ya. Kalau semisal dikenakan tarif maksimal tuh kayak aku rasa juga nggak akan mungkin, karena kan hitungannya ya lu pakai itu hitungan lu masa ya rugi gitu loh, karena kan jauh dekat dikasih tarif maksimal tuh ya sebuah hal yang agak cukup jauh gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti yang akan nyoba Kristep yang menggunakan MRT yang terbaru atau nggak di LRT Jakarta atau Jabodebek
kalau nanti ketemu sistem cash sama kayak di KRL bisa komen aja. Itu kan emang pertama kali kan memang kan tarif maksimal tanpa parsial ya. Jadi itu sih lebih tepatnya. Lanjut ya. Bentar, ini kayaknya selingan. Kalian mungkin bakal ada yang mencoba bereksperimen dengan kalian masuk pakai Livin, keluar pakai GoPay. Itu kayaknya nggak, harusnya nggak. Itu ibarat kata itu kayak lo punya kartu Bank Mandiri, tapi kartu lo Imoni, tapi kartunya nanti pas itunya ini tap cash. Ya, kayak gitu, cash itu kayak bisa. gitu sebenarnya. Jadi kemungkinan besar nggak bisa sih. Tapi kalau auto sistem, pasti nggak bisa. tapi auto sistem KRL, misalnya kalau untuk kartu ya, misalnya gua tapnya pakai tap cash masuk, terus OT pakai flash, nggak bisa, harus pakai kartu yang sama sebenarnya. Tapi kalau untuk sistem di Transjakarta, ya bisa Jok. Transjakarta misalnya tapnya masuknya tap cash masuk itu nggak potong saldo, tak keluarnya jadi flash, itu nanti langsung reset Jok, langsung potong di akhir Cok kalau untuk Transjakarta. Tapi kalau kayak gitu kalian sama aja kayak bayar 2 kali kan? Iya, kalau Transjakarta kayak gitu. Tapi kalau untuk MRT, LRT itu harus kartu yang sama. Nah itu dia. Jadi kalian jangan coba-coba masuk pakai Livin, keluar pakai Gojek atau baliknya. Tapi tidak berlaku untuk Transjakarta Pak. Transjakarta serius bisa. Ya kalau kalian mau sedekah masih silakan aja. Transjakarta bisa, Transjakarta. Kalau untuk kayak moda KRL, MRT, LRT itu nggak bisa. Satu kartu dengan kartu yang sama. Jadi pastikan untuk kalian keluar masuk pakai aplikasi yang sama. Kalau masuk pakai Gojek, keluar pakai Gojek, masuk pakai Livin, keluar pakai Livin, masuk atau pakai punya BCA, aplikasi yang lain. Ya, punya aplikasi lain lah. Jangan pakai aplikasi yang sama. Ya jangan sampai kalian masuk pakai aplikasi A, keluar pakai aplikasi B, yang nggak bisa keluar. Iya, itu. Gue pernah nyoba eksperimen kayak gitu untuk di TJ bisa masalahnya. Atau kita nanti mau coba kali ya. Karena kita tadi masuk. Lu aja, gue nggak mau. Juga. Nah, nanti udah malam anjir, jangan. Nanti next time. Berikutnya aku mau tarik balik. Kalau kalian mencoba hal itu, kalian boleh cerita-cerita di komen ya. Terus aku juga mau sedikit tarik balik juga untuk permasalahan di part 1. Mungkin ada pembahasan yang agak cukup rancu perihal tentang kris ya. Jadi untuk kris ini ya sebenarnya ya itu ternyata aplikasi bikinan kita sendiri loh guys. Ya. Itu aplikasi bikinan kita sendiri yang akhirnya diupdate akhirnya jadi bisa jadi sebuah QR, akhirnya jadi bisa untuk sebagai kartu juga. Kalau untuk yang teknologi aku bilang seperti kayak di Jepang, Malaysia, Singapura, itu sebenarnya dia punya aplikasi perantara. Sebangsa kayak aplikasi perantara bukan sistem sendiri. Mereka memang lebih unggul untuk permasalahan pembayaran, lebih unggul. Tapi dari segi produk kita yang unggul. Jadi aku minta maaf kalau misalnya nanti ada yang nonton part 1-nya ada sedikit kata-kata yang berbeda dengan narasi yang sekarang. Teman-teman dengerin di part 2 aja deh. Itu aja. Jadi untuk kris itu memang murni proyek kita yang dibangun oleh Bank Indonesia. Fungsinya cuma satu, buat meminimalisir ini jadi itu uangnya itu ya dari lalu lintas pembayaran aja Indonesia. Kalau misalnya teman-teman pakai Mastercard, Visa, misalnya kalau teman-teman payment ya nanti akan transit dulu di sana, baru diklaim ke sini lagi. Kalau untuk yang kita bilangnya sih itu sistem pembayaran kan GPN ya sama kris ya. Kalau teman-teman menggunakan kris langsung sistemnya satu pintu. Jadi langsung bayar di situ, yang langsung proses kayak di sini, nanti akan langsung ke sini. Tektokan lah. Kalau misalnya teman-teman masih pakai Visa, Mastercard, itu harus transit dulu. Transit dulu, misalnya lo bayarnya pakai Visa atau Mastercard. Uangnya ini nanti akan melewat dulu di Mastercardnya. Keuntungan jadi punya Mastercard tuh nggak bisa. Nah nanti uangnya itu nanti akan diteruskan lagi ke merchant. Kalau kayak kris atau nggak kayak GPN, itu teman-teman langsung transaksi di proses sama yang di sini. Di situ langsung diteruskan. Keuntungan tuh kita loh sebenarnya, malah jadi momok buat di negara luar ya untuk masalah kehadiran kris, kehadiran GPN itu semua keuntungan untuk kita sendiri sekarang itu. Jadi data transaksi kita nggak akan bocor keluar kita. Iya namanya kan data juga kan pasti masuk juga di sana, jadi udah pasti itu. Jadi uang pun nggak keluar dari Indonesia, tetap beredar sesuai. Jadi teman-teman kalau aku bilang ya harus kita dukung untuk pembayaran sistem nasional ini, karena kita udah punya sendiri, kenapa kita harus pakai yang lain gitu sih. Karena setelah aku lihat analisis itu untuk transaksi kris itu makin tahun makin naik loh, apalagi ada kris tap juga. Pastinya kelemahannya sih cuma satu, penggunaan cashnya makin berkurang.
kan emang fungsinya tuh mengurangi cash juga kan. Tapi tetaplah teman-teman harus tetap sediakan juga uang cash juga, karena apapun juga kan mata uang rupiah itu sebagai mata uang kita, mata uang utama kita dalam transaksi yang ada di negara ini. Pokoknya intinya ini proyek yang bagus untuk kris ini sebenarnya. Sedangkan juga sekarang kris juga udah bisa dipakai di beberapa negara lain selain Indonesia tentunya. ASEAN udah bisa semua. ASEAN udah bisa semua. Jepang, beberapa penyedia pembayaran di Jepang juga udah support sekarang. Cina juga. Rusia juga udah bisa. Oh, oke. Rusia juga udah bisa. Dan sudah ada beberapa aplikasi perbankan juga udah support juga itu. Nah, itu dia. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu takut sih. Jadi tukar duit gitu, nggak perlu lah, langsung konversi juga udah selesai. Ya betul, kalian mau eksperimen, nanti gue eksperimen kalau gue ke Malaysia tuh. Nah itu nanti gue coba ya. Jadi punya alternatif pembayaran yang nggak ribet gitu ya. Jadi kalian bisa langsung scan. Gue emangnya gue agak potong sorry sama lu. Kan pembayaran kan bisa langsung kan. Untuk kursnya gimana sistem kursnya? Apa sesuai update harga terbarunya apa gimana? Kan pastinya kan itu penyesuaian kurs juga kan. Namanya kita nuker uang di falas kan, pasti kan setiap harinya kan berubah kan tuh kursnya kan, apakah lebih murah atau lebih mahal. Kalau dari perbankan ya gimana menurut pandangan lu? Untuk di perbankan apakah dia angkanya flat? Apa menurut sepengetahuan lu deh? Jujur kalau ini masih perlu kita dalami lagi. Tapi kemungkinan kursnya akan mengikuti sesuai harga kurs yang berlaku kurs tengah dari perbankan nggak sih? Kan pasti setiap perbankan harganya beda-beda loh kalau gue lihat. Itu dia. Jadi kemungkinan akan mengikuti harga kurs yang berlaku saat itu di bank tersebut. Jadi kalau misalnya kalian pakai bank A, transaksi di hari ini misalnya, jadi yang dipakai adalah harga hari ini yang berlaku di bank A. Dan itu pasti selalu berubah setiap harinya. Masalahnya itu kan, kalau mungkin ada orang yang lebih murah, lebih hemat, ada tukar aja di falas atau apa gitu ya. Tapi itu sebuah hal yang menjadi plus dan minus di balik penggunaan itu juga. Plusnya memang cepat. Tapi kita perlu dalami lagi ya. Nanti kalau misalnya kalian punya info lebih baik bisa di komen, bisa kritik. Oke, Mar, kita udah masuk di closing paling terakhir. Bentar, tadi kayaknya gue mau nambahin apa ya? Tentang apa? Kalian yang mungkin masih ngerasa agak takut-takut buat pakai kris step, mohon jangan takut. Karena sekali lagi nih, memang kalau bilang banyak kendala, sebenarnya nggak banyak juga, tapi emang ada. Tapi kendala pasti ada, semua payment juga ada. Tapi mengingat ini teknologi yang emang masih cukup baru, masih banyak ruang untuk berkembang, masih banyak ruang untuk bisa jadi lebih baik. Karena itu butuh kritik dan saran juga dari kita. Kalau kalian ada kendala bisa sampaikan ke bank kalian masing-masing. Itu satu, bisa juga coba hubungi Bank Indonesia mungkin kalian kalau punya saran atau kritik. Nah itu jadi kalian nggak perlu takut untuk pakai kris step, apalagi kalau device kalian udah mendukung. Bisa dicobain aja kan. Memang kan tujuan utama kris step ini kan terus semakin mempermudah kita untuk transaksi lebih tepatnya kan. Ya kan, pasti ada juga hal-hal yang menurut teman-teman takutnya. Memang sih jangan takut, itu utamanya. Oke, kita benar-benar closing banget. Gua langsung perspektif dari lu akan menjadi tim kris step atau menjadi tim tetap menjadi pengguna kartu di balik yang sudah ada fasilitas pembayaran yang sudah ada di sini. Ini dia. Kalau pertanyaannya sekarang udah ada kris step, dailynya mau pakai apa gitu kan. Ini sebenarnya balik ke habits ya, karena balik lagi mengubah habit itu akan susah karena kita sekarang udah terbiasa pakai kartu uang elektronik dari bank. Kemungkinan walaupun dengan kehadiran kris step ini tetap masih banyak orang yang lebih memilih pakai kartu karena emang udah habit gitu ya, udah kebiasa. Betul. Tapi dengan kris step ini bisa jadi alternatif kalian kalau ya in case kalian mau pergi nggak kelupaan bawa kartu uang elektronik, kalian bisa bisa melakukan perjalanan dengan smooth gitu ya. Jadi walaupun kalian nggak bawa kartu, kalian tetap bisa bayar pakai HP karena cukup HP udah langsung bisa transaksi juga lebih untuk saat ini
orang kalau bawa HP itu sangat-sangat kecil kemungkinannya ya, kecuali Karena pertama kali orang aja yang dicari itu HP sebenarnya. ya. Makanya dengan keadaan Kristap ini semakin apa ya, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya sih kalau sekarang. Terus juga ya kalau gue lihat juga keuntungan Kristap ini juga ini ya, kan mungkin teman-teman ada nih misalnya teman-teman di bank A, terus imoni kalian juga di bank B. Itu yang Mengurangi administrasi. betul. Lebih tepatnya itu. Jadi Jadi kalian bisa langsung bayar pakai bank yang kalian gunakan sehari-hari. pakainya kamu teman di bank A terus kartu di bank B atau di bank C, itu untuk mengurangi administrasi juga sih. Kalau kalian misalnya seperti itu terus tiap mau top up kena admin 1.500 ditambah gopay kalau pakai Krismen. Nah itu dia. Kalian sekarang bisa, jadi 1.500 ditambah gopay ya, itu kan karena potong 2.000. nah sekarang dengan Kristap kalian bisa langsung bayar pakai bank kesayangan kalian masing-masing. Nah itu dia. Oke, sekian untuk video kali ini. Ini setengah jam ya sendiri kita pembahasan tentang Kristap part kedua. Semoga di balik kehadiran Kristap ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman di balik mobilitas teman-teman juga. Ya, bisa jadi alternatif kalian untuk membantu mobilitas sehari-hari kalian. Dan Where to Go juga Where to Go ini kita benar-benar angkat juga di payment, karena memang payment juga ya dalam transportasi itu menjadi hal yang utama. Kalau misalnya teman-teman nggak bayar ya teman-teman mau naik apa gitu sih lebih tepatnya. Itu menjadi ciri apa ya, sebenarnya tuh pikiran gue tuh dulu tuh gak sampai kepikiran sana loh, Where to Go harus bahas tentang pembayaran. Tapi perlu dipungkiri ya, itu sebuah hal yang pastinya bakal jadi suatu pertanyaan nih. Bayar ini bisa nggak sih? Pakai ini bisa nggak sih? Pada itu udah pasti. Makanya Where to Go juga hadir juga sebagai solusi juga buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung atau apa, bisa langsung nonton aja. Episode paling banyak yang kita itu ya kita apresiasi buat teman-teman tuh KMT sih. KMT itu yang nonton KMT itu dari kayak video kita semua sih rata-rata sih itu pembahasannya. Terima kasih 40.000 penonton yang udah nonton di KMT. Terima kasih juga Gojek 3.800 penonton juga. Terima kasih juga yang Tas Enggo, walaupun gua nyari sampai siang bolong seharian tuh gua nyari di kantor pusatnya tuh 10.000 penonton. Terima kasih. Apresiasi juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga ini jadi buat kita semuanya, walaupun di tahun ini Where to Go ya aku akui gak ada pembahasan apapun, karena gak ada update apapun tentang perkembangan transportasi itu gak ada sebenarnya untuk tahun ini. Cuma Sifang Inka juga belum tentu kapan jalannya, sama bangunan baru kayak Tanah Abang, terus di Greenland ada Jatake, ada Rangkas Bitung. Makanya mohon maaf ya untuk di tahun ini kita nggak ada update. Jadi terima kasih ya udah nonton video ini. Like yang suka video ini, dislike yang nggak suka. Betul. Apa tuh? Nanti kita bakal bikin short Semua buat, aplikasi. ya, Oke, niat juga lo. buat nunjukin gimana sih akses cara bayar Kristap dari masing-masing aplikasi. Jadi Sementara baru mandiri ya. Kemarin kan Amar kan baru jelasnya kan di apa yang dari Livin. Kemarin di part 1 kalau teman-teman nonton ya. Tapi nanti kita akan tetap buat lagi dari Livin, Jalur Gojek, dan stasiun dan informasi dia Piko punya jalur banyak tujuan Bogor aplikasi lain. sampai Kita akan sebelum buatkan jalur 4. tutorial. Jadi kalian kalau mau cobain Kristap bisa Tonton aja. Mau dibikin short aja apa mau dikasih versi video juga nggak apa-apa sih. Biar tinggal milih aja. Enggak, kalian pasti malas nontonnya kan kalau bikin video, jadi kalian bikin short aja biar cepet deh. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton episode part kedua ini. Like yang suka video ini, dislike yang nggak suka. Kereta udah mau masuk. Ya bagikan kalau berhubungan. Udahlah kita mau balik kan coy. Ya. Jam berapa nih? Setengah 11. 11. Hendro Amar pamit. Terima kasih udah nonton video ini. Adios. Thank you.